Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid menerima utusan dari negeri jauh yang membawa satu tamu kehormatan, seorang duta bisu dari kerajaan suku Isyarat. Karena sang tamu tak bisa bicara, hanya berkomunikasi lewat bahasa isyarat, raja pun bertitah. Siapa di negeri ini yang bisa menerjemahkan bahasa tangan orang bisu? Menteri panik. Para ulama bingung. Tukang sihir angkat tangan. Lalu muncullah Abu Nawas dengan senyum paling percaya diri sealam semesta. Saya bisa, tuanku, katanya mantap. Bahasa isyarat itu seperti pantun tanpa rima. Saya jago. Duta besar dari negeri suku isyarat datang dan mulai berisyarat pelan-pelan. Semua pejabat bingung. Abu Nawas langsung berdiri dan menerjemahkan dengan dramatis. Yang mulia raja, beliau berkata, salam dari negeri kami. Kami membawa persembahan dan ingin menjalin persahabatan. Sang duta tersenyum. Tapi sebenarnya ia baru bilang, saya lapar dan ingin makan kurma. Tak ada yang tahu, semua mengangguk puas. Sesi tanya jawab dimulai. Menteri bertanya melalui Abu Nawas, apa pendapatmu tentang sistem perpajakan kami? Sang duta berisyarat panjang lebar. Abu Nawas menerjemahkan penuh semangat. Beliau sangat terkesan. Pajak di negeri kita sangat adil dan jujur. Padahal sang duta sedang mengeluh perutnya makin keroncongan dan ingin tidur. Masalah muncul ketika istri raja yang ternyata diam-diam fasih bahasa isyarat menonton dari atas balkon. Ia berbisik kepada raja, "Tuanku, si Abu Nawas itu sedang menerjemahkan sembarangan. Bahkan saat si duta bilang saya sakit perut, dia ubah jadi saya ingin menikah dengan sistem kerajaan Baghdad." Raja langsung murka. "Abu Nawas, jelaskan semua ini." Abu Nawas hanya tertunduk. Lalu menjawab dengan isyarat palsu. Apa artinya itu? Bentak sang raja. Abu Nawas menjawab santai. Artinya, maafkan saya bukan ahli isyarat, saya cuma ahli iseng. Seluruh istana meledak tawa. Sang duta pun ikut tertawa, karena ternyata selama ini ia bukan bisu sungguhan, hanya pendiam dan ingin mengetes kecerdasan kerajaan asing. Ia berkata dalam bahasa Arab yang lancar, saya diam bukan karena bisu, tapi karena menunggu siapa yang bisa bicara tanpa logika. Abu Nawas tertawa paling keras. Raja menggeleng sambil tersenyum. Abu Nawas, kau gagal jadi penerjemah, tapi berhasil jadi cermin, bahwa kadang yang paling banyak bicara adalah yang paling banyak mengarang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang jauh dari desanya. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di kampung janda". Abu Nawas yang merasa lelah memutuskan untuk singgah dan mencari tempat bermalam. Ketika ia masuk ke kampung itu, ia menyadari ada yang aneh. Semua penghuninya adalah wanita, dan mereka semua terlihat sangat ramah, bahkan terlalu ramah. "Selamat datang, Tuan," sapa seorang wanita sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," jawab Abu Nawas. "Apakah aku bisa bermalam di sini?" "Tentu saja, kami akan menjamu Tuan dengan sebaik-baiknya," jawab seorang wanita lain. Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung. Para wanita di kampung itu memberinya makanan, minuman, dan perhatian yang luar biasa. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan, kampung ini hanya dihuni oleh para janda. Kami jarang sekali kedatangan tamu pria. Jadi, kami akan memastikan Tuan merasa seperti raja di sini." Abu Nawas mulai merasa was-was. Keramahan mereka ini terlalu berlebihan. Apa jangan-jangan ada sesuatu di balik ini semua, pikirnya. Saat malam tiba, salah satu wanita mendekatinya. "Tuan, menurut tradisi kami, siapapun pria menginap di kampung ini harus menikahi salah satu dari kami. Bagaimana, Tuan? Apakah Tuan bersedia?" Mata Abu Nawas langsung melebar. Menikah? Tradisi macam apa ini?
Abu Nawas tahu kalau ia tidak bisa menolak begitu saja karena seluruh warga kampung itu tampak serius. Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuat mereka marah. Baiklah, kata Abu Nawas, berpura-pura setuju. Tapi sebelum aku menikah, aku harus menjalankan sebuah ritual khusus. Para wanita itu penasaran. Ritual apa, Tuan? Abu Nawas mengambil selembar kain putih dari tasnya. Aku harus membungkus diriku dengan kain ini dan berdoa di luar kampung, di bawah sinar bulan purnama. Jika ritual ini berhasil, aku akan menjadi suami yang sempurna untuk siapapun di kampung ini. Para wanita itu setuju meskipun mereka merasa agak bingung. Saat malam semakin larut, Abu Nawas berpura-pura melakukan ritual di pinggir kampung. Ia melilitkan kain putih itu ke tubuhnya dan mulai membaca doa dengan suara keras. Namun begitu para wanita kampung berbalik untuk memberi privasi, Abu Nawas melepaskan itu dan kabur secepat mungkin ke arah hutan. Ia berlari tanpa henti sampai akhirnya menemukan jalan keluar dari lembah itu. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya di desa. "Bagaimana kau bisa lolos dari kampung itu?" tanya seorang temannya. "Seperti biasa," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedikit akal sehat dan banyak keberuntungan." Sejak itu, Abu Nawas berjanji tidak akan singgah di tempat asing tanpa mencari tahu lebih dulu tentang tradisi mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas berjalan sendirian di tepi hutan. Setelah pulang dari sebuah pesta di desa sebelah, langit mendung, angin bertiup lembut, dan suara burung hantu sesekali terdengar, menambah suasana seram. Tiba-tiba dari arah pohon besar muncul sosok menyerupai temannya Karim yang sudah lama meninggal dunia. "Abu Nawas," panggil sosok itu dengan suara serak. Abu Nawas terhenti, matanya membelalak. "Karim, bukankah kau sudah meninggal 5 tahun yang lalu?" "Betul, Abu. Aku ini arwah. Aku datang untuk bicara denganmu," jawab Karim sambil melayang mendekat. Bukannya lari ketakutan, Abu Nawas malah menyambut dengan santai. "Oh, jadi kau datang dari alam kubur. Bagaimana kabarmu di sana? Nyaman atau butuh sesuatu?" Karim menghela nafas panjang. "Abu, aku butuh bantuanmu. Di alam kubur, aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku lupa membayar hutang kepada penjual roti sebelum aku meninggal. Bisa kau bayarkan untukku?" Abu Nawas mengangguk kecil sambil mengelus janggutnya. "Tentu, aku akan membayarnya. Tapi, aku ingin memastikan kau benar-benar arwah Karim. Coba buktikan sesuatu." Karim bingung. "Apa yang harus kubuktikan, Abu?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Jika kau benar-benar arwah, kau pasti tahu rahasia alam kubur. Beritahu aku, apakah makanan di sana enak?" Karim tampak bingung dan menjawab gugup. "Makanan di sana tidak seperti di dunia, hanya rohani yang menikmatinya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, sekarang coba angkat batu besar itu dengan kekuatan arwahmu. Kalau kau bisa, aku percaya." Karim mencoba mengangkat batu, tapi malah terpeleset dan hampir jatuh. Abu Nawas langsung tertawa. "Hei Karim, kau ini arwah atau pembohong? Arwah kau lemah sekali." Melihat Abu Nawas mulai curiga, Karim menjadi panik. "Abu, sebenarnya aku ini bukan arwah sungguhan. Aku adalah saudara jauh Karim yang menyamar untuk menakutimu." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Oh, jadi begitu. Kau mencoba menipuku ya? Untung saja aku tidak langsung percaya. Kalau kau mau menipu, pastikan dulu kau tahu semua rahasia alam kubur." Karim yang palsu itu akhirnya minta maaf, dan Abu Nawas mengantarnya kembali ke desa dengan cerita lucu ini. Sejak saat itu, Karim palsu tidak berani lagi bermain-main dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara untuk membongkar tipu daya. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas tidur dengan pulas setelah seharian bekerja keras memecahkan teka-teki yang diberikan oleh sang raja. Namun di tengah tidurnya, Abu Nawas mengalami mimpi aneh dan luar biasa.
ia bermimpi tentang hari kiamat. Dalam mimpinya, Abu Nawas terbangun di tengah gurun luas. Langit gelap, gemuruh keras terdengar di mana-mana, dan orang-orang berlarian panik. Abu Nawas bingung, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang tampak sangat ketakutan? Tiba-tiba seorang malaikat besar muncul di hadapannya dengan suara lantang berkata, Abu Nawas, ini hari kiamat. Semua manusia akan diadili hari ini. Abu Nawas yang biasanya tenang mendadak gemetar. Apa? Kiamat? Jadi ini akhirnya waktu di mana semua dosa diperhitungkan, katanya dengan suara lirih. Malaikat itu mengangguk. Benar Abu Nawas, dan sekarang giliranmu untuk diadili, katanya dengan tegas. Abu Nawas langsung pucat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya penuh dengan akal-akal cerdik dan trik-trik kocak. Dengan penuh rasa takut, ia berbisik, aduh, bagaimana ini? Apa aku bisa lolos dari pengadilan ini? Lalu, ia melihat orang-orang berbaris panjang menunggu giliran mereka diadili. Di barisan depan, ada seorang saudagar kaya yang pernah ia kenal. Saudagar itu datang dengan membawa kereta penuh emas dan perhiasan. Tetapi malaikat pengadil hanya menggelengkan kepala, dan saudagar itu pun dibawa ke tempat yang gelap dan suram. Kemudian datanglah seorang alim ulama dengan buku tebal yang berisi segala amal baiknya. Namun malaikat pengadil masih saja menggelengkan kepala. Ulama itu pun dibawa pergi. Melihat itu Abu Nawas semakin panik. Wah, kalau mereka saja tidak lolos, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya emas, dan amalanku, ya kebanyakan penuh dengan trik cerdik, gumamnya. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Dengan gemetar ia berjalan maju di hadapan malaikat pengadil. Malaikat itu membuka buku catatan amal Abu Nawas dan mulai membaca. Tiba-tiba malaikat itu berhenti, tersenyum kecil dan berkata, Abu Nawas, ada yang aneh di sini. Dalam catatan amalmu tertulis bahwa kau pernah menipu raja berkali-kali, membuat orang-orang tertawa dengan kecerdikanmu, dan selalu menemukan cara licik untuk lolos dari masalah. Apakah itu benar? Abu Nawas dengan senyum canggung menjawab, iya, hamba akui, tapi semua itu dilakukan dengan niat baik, supaya orang-orang senang dan tertawa, tidak untuk menyakiti. Malaikat itu tertawa kecil dan berkata, baiklah, karena kau mengakuinya, aku akan bertanya satu hal terakhir. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk lolos dari pengadilan ini? Abu Nawas berpikir cepat dan tiba-tiba ide cerdiknya muncul. Dengan penuh percaya diri, ia menjawab, hamba akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini hamba akan menipu nyamuk dan lalat-lalat yang nakal yang suka mengganggu manusia, bukan raja atau rakyatnya. Malaikat itu tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu konyol. Abu Nawas, kau memang selalu punya jawaban yang tak terduga, tapi sayang, tak ada lagi nyamuk atau lalat di akhirat. Abu Nawas yang sudah mulai rileks menjawab dengan gaya santai. Kalau begitu, mungkin hamba bisa membuka kursus kecerdikan di sini untuk membantu orang-orang menghadapi situasi sulit dengan cerdik. Malaikat itu tak bisa menahan tawa lagi. Abu Nawas, meskipun ini hari pengadilan, kau berhasil membuat kami tertawa. Kau memang licik, tapi niatmu baik. Karena itu kami putuskan, kau lolos hari ini. Tapi ingat, jangan lagi menipu di akhirat. Abu Nawas tersenyum lebar dan membungkuk hormat. Terima kasih. Hamba janji akan hidup lebih cerdik lagi. Maksud hamba lebih baik lagi di sini. Tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan kaget. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam. Wah, untung itu cuma mimpi. Kalau benar-benar hari kiamat tadi, aku pasti sudah kena masalah besar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan sendirian melewati sebuah hutan yang dikenal angker. Hutan itu penuh dengan cerita mistis. Salah satunya adalah tentang keberadaan jin-jin wanita yang suka menggoda manusia. Namun, Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak pernah gentar dengan cerita-cerita seperti itu. Setelah berjalan cukup jauh,
Abu Nawas merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang besar. Tapi belum sempat ia memejamkan mata, tiba-tiba muncul sekelompok wanita cantik dari balik pepohonan. Wajah mereka sangat menawan, tetapi mata mereka bersinar aneh, seperti bukan manusia biasa. "Selamat datang, wahai Abu Nawas," salah satu wanita itu berkata dengan suara merdu tapi menggoda. Abu Nawas langsung waspada. "Siapa kalian? Dari mana kalian tahu namaku?" Wanita itu tersenyum. "Kami adalah para jin wanita penghuni hutan ini. Kami tahu siapa dirimu. Abu Nawas, manusia paling cerdik. Tapi kali ini kecerdikanmu tak akan menolongmu. Kau akan menjadi tamu kami selamanya." Sebelum sempat kabur, Abu Nawas diangkat oleh angin yang berputar, dan dalam sekejap mata ia sudah berada di sebuah istana megah di dalam hutan. Para jin wanita itu mengelilinginya, memberi makanan, minuman, dan hiburan. Salah satu jin wanita mendekatinya dan berkata, "Abu Nawas, kau harus tinggal di sini selamanya. Kami akan memanjakanmu, tapi ada syaratnya." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat aneh bertanya, "Apa syaratnya?" "Kau harus menikahi salah satu dari kami," jawab jin itu sambil tersenyum penuh arti. Abu Nawas langsung mengelus jenggotnya sambil berpikir, menikah dengan jin. "Wah, kalau begitu aku harus memikirkan cara untuk keluar dari sini," gumamnya dalam hati. Setelah berpura-pura menikmati jamuan, Abu Nawas mulai melancarkan rencananya. Ia pura-pura setuju. "Baiklah, aku akan menikahi salah satu dari kalian. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan kepada kalian sebuah permainan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia." Para jin wanita penasaran. "Permainan apa itu?" Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya yang berisi garam. "Ini adalah permainan menghilang. Aku akan menunjukkan cara manusia menghilang dalam sekejap." Para jin wanita saling memandang dengan penuh ketertarikan. "Tunjukkan pada kami, Abu Nawas." Abu Nawas berdiri di tengah ruangan, menaburkan garam di sekelilingnya sambil membaca doa. Dalam waktu singkat, para jin wanita itu mulai merasa pusing dan kehilangan kekuatan mereka. "Apa yang terjadi? Kenapa tubuh kami melemah?" salah satu jin wanita berteriak. Abu Nawas tersenyum lebar. "Inilah kekuatan manusia yang kalian tidak tahu. Garam ini adalah pelindungku, dan kalian tidak bisa menyentuhku lagi." Dengan cepat, Abu Nawas melarikan diri dari istana itu. Para jin wanita hanya bisa melihatnya pergi tanpa bisa mengejarnya. Sebelum keluar dari hutan, Abu Nawas berhenti sejenak dan berteriak, "Wahai para jin wanita, terima kasih atas jamuannya. Tapi aku lebih suka hidup di dunia manusia." Begitu sampai di desa, Abu Nawas menceritakan petualangannya kepada warga, membuat mereka tertawa terbahak-bahak. "Benar-benar Abu Nawas, bahkan para jin pun kalah cerdik darimu," ujar salah seorang warga. Dan sejak saat itu, para jin wanita di hutan tersebut kapok mengganggu manusia, terutama Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kota Baghdad, desas-desus aneh beredar. Warga kota mulai memperbincangkan kekayaan mendadak Abu Nawas. Kabarnya Abu Nawas memiliki jin pesugihan yang membantunya mendapatkan harta dengan mudah. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering bersantai di bawah pohon bisa membeli kambing sebanyak itu? Ujar seorang warga. "Dia pasti memelihara jin pesugihan," tambah yang lain. Desas-desus ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjelaskan kebenarannya. "Abu Nawas," kata Raja sambil menatapnya tajam, "rakyatku berkata bahwa kau memiliki jin pesugihan. Apakah itu benar?" Abu Nawas tersenyum sambil menggaruk kepalanya. "Wah, Baginda, saya justru baru tahu kabar itu dari Anda." Raja terkejut. "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, Baginda. Jika saya memiliki jin pesugihan, mengapa saya masih hidup sederhana? Dan makan bubur semalam saja sudah mewah." Namun Raja tidak puas. "Baiklah, jika kau tidak memiliki jin pesugihan, buktikan kepada kami bahwa kau tidak memiliki kekuatan gaib." Raja memerintahkan para penjaga membawa Abu Nawas ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan itu ada satu peti besar yang terkunci rapat.
Di dalam peti ini ada sesuatu, kata raja. Jika kau memang tidak memiliki jin, kau pasti tidak bisa mengetahui isinya. Abu Nawas mendekati peti itu dan mulai berpikir. Dia tidak memiliki kekuatan gaib, tapi kecerdikannya selalu menjadi senjatanya. Dengan santai dia berkata, "Baginda, sebelum saya mencoba, bolehkah saya meminta sedikit bantuan dari Anda?" Raja mengangkat alis. "Bantuan apa?" Abu Nawas menjawab, "Mohon Baginda berdiri lebih dekat ke peti ini. Jin pesugihan saya sangat pemalu dan tidak akan muncul jika ada orang penting seperti Baginda terlalu jauh." Raja yang penasaran mendekati peti itu. Saat raja berdiri di sebelahnya, Abu Nawas berteriak keras, "Saya tahu apa isinya." Semua orang terkejut. Raja bertanya, "Apa isinya, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Di dalam peti ini tidak ada jin, hanya seekor tikus kecil yang mencoba melarikan diri saat mendengar suara saya." Raja bingung. "Tikus? Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saat Baginda mendekat, saya melihat Baginda berkeringat. Tikus itu pasti mencium aroma makanan yang Baginda makan tadi pagi. Apakah tebakan saya benar?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Tentu saja tidak ada jin di sini. Peti ini kosong." Setelah itu, kabar tentang Abu Nawas dan jin pesugihan perlahan menghilang. Warga akhirnya mengerti bahwa kekayaan Abu Nawas bukan karena kekuatan gaib, melainkan hasil dari kecerdasannya yang tak tertandingi. Namun, Abu Nawas masih bercanda dengan teman-temannya. "Kalau saya punya jin pesugihan, jin itu pasti sudah kabur duluan karena lelah melayani saya." Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari suasana masjid yang biasanya tenang mendadak menjadi ricuh. Seorang preman besar yang dikenal sebagai ketua gangster masuk dengan marah-marah. Semua orang yang sedang beribadah terkejut dan diam tak berani menegur. Dengan wajah garang, preman itu berteriak, "Hei kalian semua, aku nggak percaya sama doa-doa kalian. Kalau Tuhan itu benar ada, kenapa hidupku begini-begini saja?" Orang-orang hanya bisa saling berpandangan, tak tahu harus menjawab apa. Hingga tiba-tiba Abu Nawas yang duduk di sudut masjid berdiri dan melangkah maju dengan santai. "Saudaraku," kata Abu Nawas dengan senyum ramah, "kenapa kau marah-marah di sini?" Preman itu menatapnya dengan tajam. "Aku benci orang-orang yang berdoa. Mereka minta ini, minta itu, tapi hidupku tetap susah." Abu Nawas mengangguk sambil mengusap jenggotnya. "Oh, jadi kau datang ke sini karena merasa Tuhan tidak memberimu apa yang kau inginkan?" "Betul," bentak si preman. Abu Nawas mendekat dan berkata dengan suara tenang, "Kalau begitu, aku punya satu pertanyaan sederhana untukmu. Apa kau pernah mencoba meminta sesuatu kepada tukang kayu untuk memperbaiki pintumu, tapi kau malah datang ke tukang batu?" Preman itu mengerutkan dahi. "Tentu tidak. Kalau pintuku rusak, ya aku minta ke tukang kayu, bukan ke tukang batu." "Bagus," ujar Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Lalu, kalau kau ingin hidupmu lebih baik, kenapa kau malah datang marah-marah ke sini? Bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh?" Preman itu terdiam, merasa malu, tapi ia tak mau kalah begitu saja, lalu membalas, "Tapi aku sudah lama berdoa. Kenapa Tuhan tidak juga mengabulkan permintaanku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Aku tahu, kau punya banyak anak buah kan?" "Ya, kenapa?" jawab preman itu dengan bangga. "Kalau salah satu anak buahmu hanya datang kepadamu untuk meminta uang dan tidak pernah benar-benar bekerja, apakah kau akan memberinya uang begitu saja?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Tentu tidak. Aku hanya memberi kepada yang pantas dan setia kepadaku," jawab si preman. "Nah, begitu juga Tuhan. Dia tidak memberi begitu saja kepada orang yang datang hanya untuk meminta, tanpa benar-benar menunjukkan kesetiaan dan usahanya," jelas Abu Nawas. Orang-orang yang mendengar penjelasan Abu Nawas mulai tertawa kecil. Preman itu terdiam. Ia tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Dengan wajah malu, ia pun berkata pelan, "Baiklah, aku mengerti. Aku akan belajar lebih dekat dengan Tuhan dan memperbaiki hidupku." Abu Nawas menepuk bahu si preman dengan ramah. "Itu baru saudara yang baik. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang benar-benar berusaha dan berdoa dengan ikhlas."
Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang ulama terkenal yang sangat terpandang datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Ulama tersebut dikenal suka berdebat dan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya paling benar. Mendengar tentang Abu Nawas yang cerdik, ulama itu merasa tertantang dan berniat menguji kepintaran Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar kau orang yang terkenal cerdik dan selalu punya jawaban untuk segala hal. Mari kita berdebat tentang satu hal penting. Apa itu kebenaran? Tantang sang ulama di hadapan banyak orang. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, wahai ulama besar, mari kita debatkan kebenaran. Kau duluan, silahkan jelaskan apa itu kebenaran. Ulama itu pun berkata dengan penuh percaya diri. Kebenaran adalah apa yang dikatakan dalam kitab. Semua yang bertentangan dengan kitab adalah kebohongan. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju, lalu bertanya, "Bagus sekali. Tapi aku ingin bertanya, jika ada dua orang yang sama-sama mengaku benar, bagaimana kita bisa tahu siapa yang benar di antara mereka?" Ulama itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja, yang benar adalah orang yang ilmunya lebih tinggi." Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, kalau ada dua orang berilmu yang saling bertentangan pendapat, siapa yang paling benar? Ulama mulai tampak bingung, tetapi tetap menjawab, yang benar adalah orang yang lebih bijaksana. Abu Nawas tersenyum lagi, "Wah, bagus sekali. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kita bisa tahu siapa yang lebih bijaksana?" Kini ulama itu mulai berkeringat karena pertanyaan Abu Nawas semakin sulit dijawab. "Ya, tentu orang yang lebih dihormati oleh masyarakat," jawab ulama dengan suara agak gemetar. Abu Nawas tertawa kecil. "Wahai ulama, kalau begitu kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling dihormati, bukan? Tapi bukankah kita sering melihat orang yang dihormati juga bisa melakukan kesalahan?" Para hadirin mulai tertawa kecil mendengar pertanyaan Abu Nawas yang makin tajam. Ulama itu merasa semakin terpojok. Dengan kesal ia berkata, "Kau ini hanya berusaha mempermalukan aku, Abu Nawas. Katakan saja, menurutmu apa itu kebenaran?" Abu Nawas dengan senyum penuh arti berkata, "Kebenaran itu seperti matahari di pagi hari. Ia pasti muncul, tetapi kadang tertutup oleh awan. Artinya, kebenaran sejati itu ada, tapi seringkali tertutupi oleh kesombongan orang-orang yang mengaku paling benar." Semua orang yang hadir bertepuk tangan mendengar jawaban Abu Nawas. Ulama itu tak bisa berkata apa-apa lagi dan akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Raja Harun al-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Tiba-tiba ia muncul dari persembunyiannya itu dan pulang kembali ke rumah untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kujadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu, di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya, para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dilakukan ketika Baginda Raja datang.
Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, baik di dunia maupun di akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja keder juga. "Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya, kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit!" Baginda Raja menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab."
ucap Baginda Raja. Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki? Tanya Baginda Raja. Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jelas Abu Nawas. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja.
Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. "Apa masalahmu, Tuan? Cobalah ceritakan padaku," kata Baginda Raja. "Nama saya Abu Sukun, orang miskin. Di sebelah rumah saya adalah orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang, karena saya dituduh telah mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya, sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya, tuanku," kata Abu Sukun. "Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya Baginda Raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya," kata Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada Raja. Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas. "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini agar dibicarakan lagi, supaya mendapat keadilan," kata Baginda Raja. "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta Raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat, Abu Nawas dan Raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan pada Anda, agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja pun terkejut dan marah.
besok kita harus pergi ke pengadilan, dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka, kata Abu Nawas. Keesokan harinya di pengadilan, Tuan Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk, sementara saya semakin kurus. Itu tidak adil, dan saya meminta agar Abu Sukun membayar 100 dinar untuk bau makanan yang sudah diciumnya, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, Tuan Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium bau makanan saja. Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan supaya orang kaya ini dibayar dengan mendengar suara uang 100 keping dinar, kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena telah difitnah. Dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya itu, kata Abu Nawas. Hakim pun kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Hakim, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam, kata Baginda Raja. Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka, kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Baginda Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara adzan. Tidak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khutib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya, waktu yang ditunggu para jamaah akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu, kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api," dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada yang bertanya tentang demikian, Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah." Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jamaah. Ketika sholat, para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya.
Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka. Kisah selanjutnya. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberi keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana, hingga ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja mengumpulkan semua menterinya di istana dan menanyakan soal Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Baginda Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah Dewa Bumi Paduka yang mulia." Mendapat jawaban itu, raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan yang nyeleneh juga kepada Abu Nawas. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta Baginda Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum. "Ampun Baginda Raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda, itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi, dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit," elas Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu, dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil tapi tanpa dipecah," tantang Baginda Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Dan yang terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam.
Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, karena kau telah berhasil membuat kami terhibur," ujar Baginda Raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja untuk menemaninya sekaligus memberikan perjalanan sulit kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebun Abu Jahal ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu. Sedangkan Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Abu Jahal berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuatnya dia susah untuk tidur. Kemudian terlintas niat jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Ia mencari pembatas tumpukan kayu yang menjadi pemisah antar kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya, lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal merasa senang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Dia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas heran. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal dengan sangat enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," jawab Abu Jahal. Abu Nawas terdiam. "Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikirnya. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahal. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu, aku bisa mengadukannya kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal. "Ayo, kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timpal Abu Nawas. Mereka pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. "Jujur saja aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahal," kata Tuan Hakim. "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih juga luas," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara, kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Aku harap kalian berdua diam. Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Keputusanku adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal," kata Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim,
Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, ucapnya. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Asik, sekarang aku punya kebun yang lebih luas dari Abu Nawas, ungkap Abu Jahal dalam hati kegirangan. Oh iya Abu Jahal, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Luasnya 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar, tapi karena setengahnya dicuri sama Abu Jahal, luasnya sekarang jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Karena kemarin aku dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara sedang krisis, jelas Tuan Hakim. Raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir dia ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Aku berani bersumpah Tuan Hakim, kebunku memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun milik Abu Nawas telah aku pindah dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh, begitu. Jadi tanah yang ditanam buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun dia, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke penjara karena telah mencuri kebun milik Abu Nawas. Perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disitakan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan, itu hanya trik saja, supaya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahal langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.